Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di program acara kita Sering Sharing. Sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Alhamdulillah siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat amat luar biasa. Beliau ini seorang praktisi dakwah dan juga aktivis dakwah yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan Kombes Pol Purnawirawan Dr. Andes Haji Zainuri Anwar MAG. Alhamdulillah lengkap. Mudah-mudahan tidak salah menyebut. Insya Allah. Insya Allah. Di tengah kesibukan beliau berdakwah, alhamdulillah hari ini beliau berkenan untuk hadir membersamai kita, tentunya untuk bertukar pikiran dan juga bertukar pengalaman kaitannya dengan bagaimana kita mempertahankan ideologi Pancasila yang menjadi dasar bagi negara kita, nih, Ustaz. Akan kita sering terlihat di masyarakat itu sering berdiskusi antara ideologi Pancasila dan juga ideologi Al-Quran itu apakah bertentangan ataupun tidak kan gitu. Bahkan ketika kemarin itu alhamdulillah ini Pilpres patut kita syukuri. Tahun ini damai dan berlangsung sangat demokratis. Walaupun kita hari ini sembari menunggu hasil dari KPU, mudah-mudahan siapapun ataupun apapun hasilnya nanti bisa kita sama-sama terima dengan lapang dada, dan siapapun pemimpinnya mudah-mudahan bisa membawa negara kita lebih baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Itu harapan bersama. Baik Ustaz, kembali ke tema kita hari ini. Bagaimana kemudian agar kita menguatkan gitu kan, khususnya di generasi muda ini, agar tidak terpapar oleh ideologi-ideologi yang bisa merusak kebangsaan dan juga kesatuan negara Republik Indonesia. Fadhil. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Ridho yang kami hormati. Pertama, ketika kita bicara Pancasila, sesungguhnya Pancasila itu adalah hasil rumusan dari para ulama dan bukan orang-orang biasa yang merumuskan. Kemudian saya yakin rujukannya juga adalah bukan tulisan-tulisan biasa, tapi pasti rujukannya Al-Quran, hadis, kemudian pendapat-pendapat ulama, serta ijtihad mereka. Setahu saya, sejarah Pancasila itu diciptakan oleh para ulama itu tidak sendirian, tapi banyak ulama yang kemudian ikut bergabung. Di samping memang ada orang lain yang di luar pengertian ulama ikut gabung di situ juga, karena memang kita ini negara, kalau bahasanya Wapres Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin itu Darul Mitsaq, adalah kesepakatan, negeri kesepakatan kita ini, daerah kesepakatan. Ya telah disepakati oleh orang-orang founding founder dulu, sepakatan bahwa negaranya namanya Indonesia, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45, bahasanya Indonesia, itu kan kesepakatan semua. Hasil kesepakatan. Dan sayangnya sekarang banyak orang yang kemudian tidak tahu sejarah Pancasila, taunya adalah ideologi pribadinya, kemudian dibenturkan. Ketika membenturkan Pancasila dengan akidahnya itu sesungguhnya tidak adil, tidak seimbang. Satu contoh, Pancasila disandingkan dengan Al-Quran, jelas salah, nggak seimbang perbandingannya. Betul. Bilangnya kamu pilih Pancasila atau pilih Al-Quran, ya pasti pilih Al-Quran orang. Tapi ini perbandingan yang salah, Pancasila ya tuh dengan undang-undang yang lain, Al-Quran dengan kitab yang lain. Tapi karena banyak masyarakat kita yang kemudian tidak sadar itu, kemudian akhirnya terpengaruh oleh perbandingan yang salah ini, akhirnya ikut sesuatu yang tidak wajar dan tidak layak. Saya pikir ke depan kita tuh harus mensosialisasikan lagi, apalagi sekarang pelajaran Pancasila itu hampir tidak ada dari kelas-kelas sekolah anak-anak kita. Maka harus disosialisasikan sehingga paham bahwa Pancasila adalah merupakan hasil pemikiran para ulama kita, dan itu diambil dari bahasanya itu budaya bangsa kita asli dari Indonesia. Nilai yang di dalamnya adalah nilai-nilai Al-Quran. Coba, ketuhanan yang Maha Esa, Al-Ikhlas. surat Al-Ikhlas jelas itu.
kemudian persatuan, ukhuwah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Semua menggambarkan betapa nilai-nilai semangat Al-Quran dituangkan dalam bahasa Indonesia berwujud Pancasila. Saya pikir itu, Ustaz, yang perlu disosialisasikan kepada anak-anak kita sekarang, sehingga mereka faham, oh iya, Pancasila itu memang bernilai agama di situ, bernilai agama. Jadi sesungguhnya kalau kita sudah berpancasila, itu di dalamnya included kita mengamalkan ajaran agama. Begitu juga mengamalkan ajaran agama, kita mengajarkan Pancasila di situ. Saya pikir itu. Sangat luar biasa. Mungkin bisa kita sampaikan juga begini, Ustaz. Apabila kita bernegara, berarti kita harus berhaluan Pancasila. Ya. Tapi ketika kita kembali ke agama, ya kita harus berpacu pada apa yang menjadi kitab suci kita. Ya. Dan ini yang harus kita sadari, bahwa sebenarnya Pancasila itu ya bagian dari rumusan-rumusan agama yang telah dikemas demikian rupa agar kemudian kita tuh saling harmonis dalam menjaga hubungan antar manusia gitu. Ya. Dan mungkin ini bagaimana cara kita untuk membendung ataupun kan di tengah ideologi yang sangat banyak sekarang ini, khususnya dari luar negeri gitu kan. Iya, iya. Ini bagaimana membendung caranya untuk mempertahankan ideologi Pancasila khususnya di anak-anak muda kita. Karena kadang-kadang sekarang ini mudah sekali terpengaruh apa-apa lewat media sosial tuh seolah-olah lebih kuat gitu kan daripada apa yang disampaikan secara langsung di akademis gini. Bagaimana caranya? Ya. Kita harus sadar memang pengaruh media sosial ini sangat besar. Besar sekali. Kalau ketemu guru sebentar. Dan itu harus di kelas. Ya. Ketemu dosen sebentar. Itu pun harus di kelas. Tapi ketemu dengan media sosial hampir tiap jam. Setiap saat di kamar, bahkan di kamar mandi ada yang membawa HP, kemudian dia bisa berkomunikasi dengan media sosial dari saat itu. Bangun tidur, mau tidur, orang tidak lepas itu. Karena itu menurut saya media sosial ini harus kita gunakan semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan, untuk mengedukasi bahwa Pancasila itu adalah merupakan bagian dari nilai-nilai agama dengan dalil-dalil yang jelas, dengan argumentasi yang memang rasional dan religius, sehingga ajaran-ajaran yang memang bertentangan dengan Pancasila tadi tidak menggerogoti generasi kita yang akan datang. Sebab kalau ideologi ini istilahnya apa, rusak oleh generasi berikutnya, maka negara akan hilang. Sementara kita sekarang melihat negara-negara yang memang tidak punya Pancasila, mereka rusak. Ya. Mereka bertengkar satu dengan yang lain. Ideologinya sama, apanya sama, tapi tidak punya perekat. Saya sepakat kalau tadi Ustadz Stajib itu mengatakan bahwa untuk bernegara kita dengan Pancasila, tapi kalau untuk beribadah ya dengan Al-Quran dan sebagainya. Iya, karena Pancasila bukan kitab suci. Ya. Bukan kitab suci, tapi Pancasila itu pedoman kita dalam berbangsa dan bernegara yang di dalamnya mengandung nilai-nilai religius dan moral dari bumi kita langsung. Itu yang harus kita tanamkan dan harus kita gali, kita sosialisasikan, dan kemudian kita internalisir pada anak-anak kita sekarang. Itu yang perlu. Oh, langkah-langkah strategis yang sangat luar biasa, Ustaz, ya, Masya Allah. Mungkin ini juga penting dukungan antar instansi dan juga antar instansi lembaga negara itu bekerja sama dengan akademisi dan juga dai-dai mungkin nantinya. Karena di Kementerian Agama sendiri sudah, sepengetahuan kami, karena kita juga ikut dulu, itu kan sudah ada dai kebangsaan. Dan di mana di dalamnya ideologi Pancasila itu benar-benar dimatangkan dan nanti diharapkan juga menjadi pelopor bagaimana agar Pancasila ini juga didakwahkan kepada para jamaahnya. Ini kami rasa akan menjadi hal atau media yang sangat luar biasa. Mungkin sebelum kita akhiri, ada pesan untuk generasi muda kita, khususnya generasi sandwich ataupun generasi Z ini yang menyaksikan acara ini, bagaimana agar kita kemudian mempertahankan ideologi Pancasila dan kita tetap kokoh mempertahankannya sampai dengan 2045 itu yang generasi emas lah. Bagaimana kemudian ini bisa terwujud? Silahkan, Ustaz. Baik. Saya mengajak kepada generasi sekarang, generasi Z ya, generasi yang betul-betul hidupnya dengan gadget, hidupnya dengan media sosial.
Mari kita beragama sekaligus bernegara. Dan mari kita bernegara sekaligus beragama. Kita menjadi religius sekaligus nasionalis, dan nasionalis dan religius. Kenapa? Orang yang tidak punya negara, susah, hidupnya akan susah. Dan orang yang tidak beragama juga akan susah. Maka bernegara dan beragama harus menyatu. Tapi dalam negara, kita ternyata hidup berdampingan dengan orang lain. Maka kita harus bangun kehidupan yang harmoni satu dengan yang lain. Indonesia beraneka ragam pemahaman dan agamanya, kepercayaannya, maka itu menjadi kekuatan bagi kita untuk membangun Indonesia yang lebih besar lagi di masa yang akan datang. Terima kasih, semangat untuk menjadi generasi yang betul-betul membawa Indonesia menjadi Indonesia emas di tahun-tahun berikutnya. Wow, itu Ustaz. Masya Allah, sangat luar biasa. Ini mungkin mengulas apa yang kita diskusikan pada hari ini, bahwa intinya jika kita kemudian bernegara itu punya 4 pilar, yaitu PBNU. Ya. Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati, dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dan ingat, tadi pesan beliau sangat luar biasa, bahwa orang yang beragama pasti cinta dengan negaranya. Dan begitu pula dengan orang yang bernegara, dia akan menjalankan agamanya dengan tenang. Masya Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan manfaat untuk kita semua. Amin. Dan ingat, keren banget tadi, sebenarnya quotes dari beliau, bahwa perbedaan adalah kekuatan. Terus pantengin terus program acara kami, yaitu sharing ringan, biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.